Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita dengan live streaming GPD Eklesia Modo Inding. Bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kesempatan lagi Tuhan beri bagi kita untuk beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Sekalipun dari tempat-tempat lain sudah bisa beribadah di gereja, tetapi kita di sini belum bisa beribadah di gereja. Tapi kita berdoa supaya Tuhan tolong Sulawesi Utara, Minahasa Selatan, Modo Inding, supaya ada kesempatan kita lagi untuk bersekutu bersama di gereja. Tetapi ini tidak membuat saudara dan saya itu sepertinya tidak ada sukacita atau biasa-biasa saja untuk beribadah. Tapi pada pagi hari ini engkau di rumah, saya selalu katakan hatimu itu sangat menentukan waktu engkau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahwa hadirat Allah akan bekerja di setiap hati yang rindu. Kuasa Tuhan akan melawat engkau asal engkau rindu dan haus akan Dia, rindu dan haus akan firman Tuhan. Karena saya dan saudara hanya bergantung kepada firman Tuhan. Amin, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sekarang beri salaman dulu bagi suami, bagi istrimu. Katakan, aku diberkati Tuhan. Amin. Aku diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersukacita terus dalam Tuhan, karena kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Amin, haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan buka satu pembacaan firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-11. Sekali lagi, Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya baca dalam nama Yesus dengan perikop Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Allah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi di antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Ayat yang 11, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mizpah. Katakan amin. Puji Tuhan, luar biasa. Pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, ada sesuatu yang luar biasa dengan Yefta. Ada sesuatu yang betul-betul bisa menjadi bagian saya dan saudara, ataupun dialami oleh saya dan saudara, ataupun dialami oleh saudara yang menonton live streaming ini. Seorang Yefta yang diusir, seorang Yefta yang tidak punya hak lagi dalam keluarga. Karena kalau kita baca firman Tuhan ini dikatakan bahwa Yefta ini adalah seorang anak perempuan sundal. Itu bukan hal yang baik, saudara. Kalau di hari ini kita dengar seperti itu, kita akan sepertinya, wow, orang berdosa. Cenderung kalau bilang seorang perempuan atau anak dari seorang perempuan sundal itu berarti kesannya itu tidak baik, bukan perempuan baik-baik, betul tidak? Yefta ini, saya percaya apa yang dialami oleh Yefta merupakan hal yang sakit, hal yang mengecewakan. Ditolak oleh keluarga, tidak masuk hitungan, bahkan bangsa sendiri menolak.
seorang yang bernama Yefta ini saya bisa katakan bahwa dia seorang yang betul-betul dari nol sampai menjadi seorang pahlawan. Atau from zero in hero. Dari sesuatu yang dari nol ini bisa menjadi seorang yang luar biasa. From zero to hero ada merupakan sesuatu yang saya bisa katakan bisa menjadi predikat Yefta ini. Yefta ini menjadi seorang yang betul-betul dari kecil, remaja sampai dia dewasa, sepertinya tidak dianggap. Yefta ini seorang yang betul-betul tidak berdaya. Dia diusir dari rumahnya atau dari keluarganya, padahal dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak membuat kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya itu sesuatu yang membuat sehingga mereka mengusirnya, atau ada kesan yang mereka membuat dia mengusirnya. Tetapi cuman karena predikatnya seorang anak perempuan sundal. Apa yang mengakibatkan sehingga Yefta ini dikeluarkan dari saudaranya? Saya percaya Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya sesuatu yang luar biasa bagi saya dan saudara lewat firman Tuhan ini. Seorang Yefta mampu merubah keadaan yang buruk menjadi lebih baik. Fakta tentang Yefta adalah seorang anak pelacur atau seorang anak sundal. Fakta daripada Yefta, dia harus dikeluarkan dari sana, saudara, bahkan diusir dari keluarganya. Fakta dari Yefta, dia harus keluar dari kaum, bahkan dari bangsanya sendiri. Seorang yang bernama Yefta. Sakit nggak? Kalau saya dan saudara menghadapi situasi ini betul-betul komplit, sepertinya tidak ada yang menghargainya. Bahkan betul-betul tidak ada yang menghargai. Bahkan dikatakan diusir. Tetapi Yefta tidak putus asa. Yefta tidak tinggal diam sekalipun situasi seperti itu yang dia hadapi. Keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, menyakitkan, mengecewakan. Tetapi Yefta ini, saya percaya betul-betul Tuhan punya rancangan yang luar biasa bagi yang bernama Yefta. Keadaan boleh buruk, situasi boleh buruk, segala sesuatu boleh sulit, tetapi rencana Tuhan tidak dibatasi atau tidak dibatalkan oleh yang bernama situasi, atau yang bernama penolakan, atau yang bernama tidak diterima. Kalau ada rancangan Tuhan dalam hidupmu, Tuhan sanggup membawa engkau kembali. Tuhan sanggup mengangkat engkau kembali. Sebagaimana seorang Yefta dari zero, dari nol menjadi seorang pahlawan. Melihat sesuatu atau melihat apa yang terjadi dengan seorang Yefta ini betul-betul sangat menyakitkan, betul-betul sangat mengecewakan. Dia ditolak oleh semua keluarga, bahkan oleh bangsanya sendiri. Saya percaya saudara, mungkin di antara saya dan saudara ada juga yang menghadapi situasi ini. Engkau ditolak oleh keluargamu, engkau ditolak oleh ayahmu, engkau ditolak oleh istrimu sendiri, mungkin ditolak oleh anak-anakmu, sehingga engkau tidak berdaya, tidak tahu harus kemana. Engkau tidak terima oleh keluarga karena engkau cari Yesus. Engkau tidak diterima oleh keluarga karena engkau mengenal Yesus. Engkau seperti tidak musuh bagi mereka. Tetapi seorang Yefta, kalau memang betul memang ada rencana Tuhan dalam kehidupannya, semuanya itu tidak menghambat rancangan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh manusia tidak akan menghambat rancangan Tuhan dalam hidupnya. Amen. Sebab pada akhirnya seorang Yefta yang ditolak dipanggil kembali, diambil kembali. Orang-orang yang membencinya kembali mengambil dia kembali untuk jadi seorang pemimpin. Yefta memulai sesuatu dari nol untuk menjadi seorang yang bernama hero atau seorang pahlawan. Ada rahasia apa dengan Yefta? Apa yang menjadi rahasia dari seorang yang bernama Yefta, sehingga yang tadinya dari hero itu dari nol itu bisa diangkat menjadi hero, seorang pahlawan? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, keadaan ini sukar, bukan mudah, sukar. Sulit bagi dia untuk menerima. Dia harus diusir dari keluarganya. Dia harus tinggal sama-sama di tanah topi itu, di pinggiran, orang pengasingan, atau di orang yang tidak menganggap. Dianggap dia tidak layak ada di
di komunitas keluarga, dianggap dia tidak layak dia berada di tengah keluarga. Seringkali di hari-hari ini juga ada demikian, saudara. Ada Yefta-Yefta yang tersingkir, cuman karena organisasi, cuma karena aturan, cuma karena situasi di keadaan aturan yang berlaku di situ. Padahal punya potensi yang besar. Ada begitu banyak Yefta-Yefta yang tersingkir tanpa kita sadari. Tapi pada pagi hari Tuhan mau, kalaupun engkau sebagai seorang Yefta, jadi Yefta-Yefta yang jadi pahlawan di akhir zaman ini. Orang boleh tidak menganggap engkau, orang boleh meremehkan engkau, orang boleh menganggap engkau bodoh, orang boleh menganggap engkau tidak layak. Tapi kalau ada rancangan Tuhan dalam hidup engkau, tetap cari Tuhan, engkau tetap mengandalkan Tuhan, engkau hidup dengan Tuhan, maka engkau akan melihat namanya penolakan akan jadi berkat bagimu. Amin. Engkau rasa tertolak, sepertinya engkau tidak dapat diterima. Tetapi ingat janji Tuhan, asal engkau hidup benar dengan Tuhan, asal engkau hidup berserah dengan Tuhan, situasi keadaan jadi buruk seperti Yefta dalam firman Tuhan ini. Tetapi ternyata di semuanya itu Tuhan punya sesuatu yang luar biasa. Allah sanggup memakai Yefta, Allah sanggup memakai engkau juga, asal engkau berserah kepada Tuhan, asal engkau mencari Tuhan. Yefta diusir, dia harus tinggal dengan gerombolan-gerombolan, dia harus tinggal dengan orang-orang yang ditolak lainnya. Dikatakan dia tinggal dengan perampok-perampok, petualang-petualang. Berarti tidak ada harga seorang Yefta itu, berarti dia tidak berharga lagi. Dianggap seorang atau apa yang dilakukan oleh Yefta itu dibuang oleh keluarga sehingga dia menjadi orang yang tidak berharga lagi. Tetapi apapun kata orang, apapun kata keluargamu, apapun kata suamimu, apapun kata istrimu, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan mencarimu, Tuhan mencarimu. Asal jangan tinggal dalam sakit hatimu, jangan tinggal dalam kecewamu, jangan tinggal dalam rasa marahmu, jangan tinggal dalam kegeraman hatimu. Tetap tenang dengan Tuhan, tetap percaya setiap firman Tuhan itu jaminan dalam hidup saya dan saudara. Saya dan saudara hidup karena firman. Orang boleh menolak, lingkungan boleh menolak, gerejamu bisa menolak engkau, tapi Tuhan tidak pernah menolak engkau. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Rahasia Yefta sehingga dia boleh mengalami yang bernama from zero to hero adalah satu, dia lebih percaya pada potensi daripada eksistensinya, daripada keberadaannya. Dia lebih percaya apa yang Tuhan beri dalam hidupnya daripada situasi yang ada. Seorang yang bernama Yefta ini, dia tidak putus asa dengan keadaan. Orang boleh mengusir, atau keluarga boleh mengusir, bangsa boleh mengusir, tapi apa yang terjadi? Dia tidak menyerah dengan keadaan. Dia tidak tinggal pada sakit hati, dia tidak tinggal pada kecewa, dia tidak tinggal pada kebencian. Tetapi saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau mungkin berkata, tapi terlalu sakit, terlalu berat, terlalu yang mereka buat kepadaku. Ada satu ibu berdoa, seorang janda waktu ditinggal suami meninggal, baru 40 hari dia diusir oleh keluarganya dengan membawa anak 2. Baru 40 hari meninggal suaminya, dia diusir oleh keluarganya, padahal keluarganya seorang hamba Tuhan. Dia menangis, saya diusir oleh keluargaku, hakku dicabut, padahal semua yang dimiliki oleh suaminya diambil semua oleh keluarga. Tapi saya katakan dengan dia, selama bertahun-tahun engkau hidup dalam kepahitan hatimu, selama bertahun-tahun engkau hidup dalam kebencian, selama bertahun-tahun engkau hidup dengan kemarahanmu, karena sejak dari kecil sampai anak-anakmu sudah dewasa atau sudah kuliah dan sudah SMA yang satu, engkau tinggal pada yang bernama kebencian, engkau tidak bisa mengampuni keluargamu. Tapi kali ini saya katakan kepada engkau, kalau engkau ingin melihat sesuatu yang baik, Tuhan akan kerjakan. Lepaskan pengampunan. Memang bukan mudah. Semua milikmu dijual, katanya untuk anak yang kuliah, tapi 1 sen pun, sepeser pun tidak diberikan. Saya bilang, kalaupun engkau masih ada hari ini, kalaupun engkau masih sehat hari ini,
engkau seorang janda bisa membuat anak, atau engkau sementara membiayai anakmu yang kuliah, bukankah itu kemurahan Tuhan? Bukankah Tuhan mencukupkan kebutuhanmu? Sekalipun hanya engkau sebagai penjual cookies atau kue, bukankah Tuhan memberkati engkau? Belajar melepaskan. Dan kami berdoa Bapak Ibu Saudara, dia hancur-hancuran, dia katakan, Tuhan, ternyata selama ini hatiku dipenuhi dengan kepahitan kepada orang tua. Ternyata hatiku dipenuhi dengan kemarahan kepada orang tua mantu. Tapi hari ini aku melepaskan semua pengampunan itu. Sudah tahu apa yang terjadi? Waktu dia melepaskan semua itu, tiba-tiba cuma 1 minggu itu, cuma di minggu itu, keluarganya yang menolaknya, yang tidak memberikan hak, mereka datang membawa semuanya itu. Karena waktu engkau dengan kepahitan kepada keluargamu, orang tua mantu, engkau tidak akan melihat kuasa kemuliaan Tuhan. Sekalipun engkau berdoa, engkau berseru kepada Tuhan, engkau berteriak kepada Tuhan, tapi hatimu tidak beres, Tuhan tidak akan bekerja. Kan firman Tuhan bilang, ampuni, maka engkau ada diampuni. Seorang Yefta juga mengalami hal yang sama. Terlalu sukar hidupnya, terlalu sulit. Tetapi Yefta tidak menyerah pada situasi. Dia tidak menyerah dengan keadaannya, sebab dia percaya dia punya potensi yang Tuhan beri. Apapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu, kerjakanlah sungguh-sungguh itu kepada Tuhan. Yefta dari nol dia bisa jadi seorang pahlawan. Saya percaya saudara, waktu engkau bangkit mencari sesuatu dengan Tuhan, engkau hidup sungguh dengan Tuhan, berserah betul-betul semua yang ada padamu. Orang boleh menutupnya, orang boleh menutupnya, para pelayan boleh menutupnya, tapi kalau Tuhan yang taruh, tidak ada yang dapat menutupnya. Yefta, dia tidak tinggal diam. Dia tidak peduli dengan situasi yang sementara dihadapi. Tetap dia percaya rancangan Tuhan itu besar dalam hidupnya. Dia percaya potensi yang Tuhan beri daripada keberadaan atau eksistensinya. Situasi boleh buruk, saya selalu katakan, keadaan boleh tidak baik, tetapi engkau anak Tuhan yang sungguh percaya akan firman Tuhan, situasi itu tidak akan mempengaruhi engkau. Di hari-hari ini begitu banyak orang hidup dalam ketakutan karena memang corona. Tetapi jika engkau hidup sungguh dengan Tuhan, percaya akan setiap firman Tuhan, bahwa engkau hidup mengenal akan kebenaran firman, mengenal Tuhan dengan sesungguhnya, kau melekat dengan Dia, saya percaya perlindungan darah Yesus menjadi bagian. Amin. Haleluya. Kedua, apa rahasia sehingga Yefta dari nol menjadi seorang pahlawan? Kalau saya tadi katakan dia tidak melihat situasi, tapi dia percaya ada potensi yang Tuhan beri bagi kehidupannya. Yefta merubah keadaan menjadi kesaksian iman. Dikatakan di sini bahwa maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpul kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel, dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta. Ayat yang ke-7. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, bukankah kamu sendiri yang membenci dan mengusir aku? Bukan kamu sendiri yang membenci dan mengusir aku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu terdesak? Nanti sudah terdesak, ternyata mereka harus cari orang yang mereka usir. Itu sama dengan ludah ditelan lagi. Makanya saya katakan hati-hati dengan orang-orang yang seperti itu. Kau yang melakukan itu hati-hati. Mungkin hari ini engkau belum membutuhkan dia, tapi suatu saat engkau membutuhkan dia. Yefta datang tua-tua dan dia berkata, bukankah engkau yang mengusir dan membenci aku? Cuma karena kau terdesak, karena keadaan sudah sulit baru datang. Tapi waktu lalu di mana? Waktu saya butuh perlindungan, waktu saya butuh pertolongan, di mana kalian? Bukannya kalian membantu, bukan kalian menolong, memberi jalan keluar.
Tapi ingat baik-baik, waktu engkau diperhadapkan dengan situasi itu, asal engkau berserah sungguh dengan Tuhan, maka situasi akan berbalik. Orang yang mengata-ngatai engkau, orang yang mengutuk engkau, orang yang membencimu, orang yang tidak senang dengan engkau, kalau engkau tetap duduk di bawah kaki Tuhan, berserah kepada Tuhan, engkau sendiri akan melihat, mereka sendiri akan datang kepadamu. Asal betul-betul hidupmu jadi kesaksian, bukan tambah balas. Waktu engkau disakiti, waktu engkau dibenci, bukan tambah membalas. Manusiawi kalau sakit hati, manusiawi kalau kecewa. Tetapi Yefta tidak tinggal pada situasi ini. Dia bergerak sesuai dengan rencana Tuhan. Mungkin engkau tinggal sendiri, tidak ada teman. Waktu engkau diberkati, semua teman datang. Waktu engkau lagi jaya-jaya, semua teman datang. Halo, apa kabar semua, dan semua setiap hari. Tapi waktu engkau mulai susah, waktu engkau mulai bangkrut, engkau sudah bangkrut, teman-teman yang tadi dari mana? Bahkan orang yang engkau harapkan untuk membantu, orang yang engkau mengharapkan untuk menolong, orang yang engkau harapkan betul-betul untuk memberikan engkau tempat tinggal, tidak ada yang datang kepadamu. Mereka menjauh daripadamu, sehingga engkau merasa engkau sendirian. Ingat saudara, Yesus ada bersama dengan engkau. Bangkitlah engkau. Jangan tinggal diam, jangan menyerah pada keadaan. Engkau harus bangkit supaya engkau bisa melihat kekuatan Tuhan bekerja. Yefta waktu disodorkan pertanyaan seperti itu, mari datang bantu kita. Tapi dia juga tidak bodoh saudara. Dia bilang, boleh, tapi aku harus jadi kepala. Seorang yang dibenci dan diusir, malu sebenarnya, betul enggak? Malu. Tapi kalau sudah terdesak karena situasi, dan meminta tolong di mana lagi? Satu-satunya orang yang dipakai Yefta. Sebab kalau kita baca di ayat pertama, dia seorang yang pahlawan yang gagah perkasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, dalam semua persoalanmu, dalam semua yang engkau hadapi, jadikan itu nanti kesaksian yang hidup. Engkau mengimplementasikan sesuatu kepada orang lain, yaitu kebenaran firman. Engkau memberikan kesaksian kepada dunia. Engkau memberikan kesaksian kepada yang membenci engkau. Engkau memberikan kesaksian kepada orang yang tidak suka dengan engkau, bahwa engkau punya Tuhan yang hidup. Amen. Sekalipun mereka melakukan seperti itu, tapi engkau tetap tenang di hadirat Tuhan. Bukan mudah, bukan mudah. Kami mengalami, bukan tidak. Kami mengalami, bukan tidak. Tetapi waktu kami diam dan terus diam di bawah kaki Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan mengajar kami. Orang-orang yang tadinya seperti ini membenci, orang-orang yang tidak menerima kami, mereka juga yang datang di sini. Karena semua dalam rancangan Tuhan. Untuk rahasia engkau melihat kuasa kemuliaan Tuhan. Jadi dengan persoalan yang engkau hadapi, itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Amin. Amin. Kalau engkau tidak mengalami situasi mungkin yang buruk, engkau tidak punya kesaksian. Lewat keadaan, lewat situasi itu, engkau akan menjadi kesaksian bagi mereka. Sepertinya kita jadi konyol, tetapi saya percaya Tuhan bekerja di situasi yang seperti itu. Tuhan punya sesuatu bagimu dan bagi saya. Seorang yang tidak dianggap, dibenci dan diusir, mereka sendiri yang datang meminta kepada dia. Jadi kepala saudara, jadi pemimpin untuk memimpin mereka dalam peperangan ini. Saya percaya keadaan boleh sukar, situasi boleh berat, tapi Yefta, dia percaya, dia tetap berserah kepada Tuhan. Dia tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Imannya tidak jadi goyah cuma karena situasi. Imannya tidak menjadi goyah karena kebencian atau dibenci orang. Sebab kalau kita baca di Ibrani 11 ini, Ibrani 11 ayat 32, Yefta juga termasuk salah satu seorang pahlawan iman. Artinya Yefta di situasi yang model seperti itu, imannya tidak goyah, tapi imannya betul-betul jadi kesaksian bagi orang lain.
Waktu engkau menghadapi keadaan itu, jangan sampai imanmu goyah. Jangan sampai engkau berkata, sudahlah, biarlah. Tapi kita punya Tuhan yang sanggup mengangkat. Asal engkau tidak pasrah. Engkau harus sungguh lebih lagi dengan Tuhan. Rahasia Yeftah, imannya ini menjadi kesaksian. Biar lewat persoalan ini membuktikan bahwa engkau beda. Imam-imam atau tua-tua tadi datang mengambil Yeftah kembali. Dan yang ketiga, kenapa Yeftah jadi dari Shiro itu menjadi hero? Yang ketiga adalah karena Yeftah, ayat yang ke-11. Maka Yeftah ikut bersama para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yeftah membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan. Kunci dari Yeftah, ayat yang ke-11b ini. Yeftah membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan. Semua yang engkau hadapi, persoalan seberat apapun, situasi yang sukar sekalipun, bawalah semua itu di hadapan Tuhan. Waktu engkau membawanya kepada Tuhan, maka engkau akan melihat Tuhan bekerja di setiap situasi yang buruk itu. Tuhan yang akan memulihkan hatimu. Tuhan yang akan memulihkan pikiranmu. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Asal engkau datang bawa semua perkara sebagaimana Yeftah. Semua persoalan hidup bawa kepada Yesus. Semua yang engkau hadapi, kesesakan hati, sakit, kepahitan, bawa kepada Yesus. Letakkan itu semua di hadapan Yesus. Maka di kaki Yesus engkau mendapatkan ketenangan. Di kaki Yesus engkau mendapatkan jawaban Tuhan. Engkau mungkin saya kata tidak dianggap, tapi mereka akan datang kepadamu dan akan kembali memanggil engkau. Karena engkau selalu duduk. Engkau duduk di bawah kaki Tuhan, membawa semua persoalan di bawah kaki Tuhan. Engkau tidak berteriak kepada tetangga atau tidak berteriak kepada orang tua, tapi engkau hanya berteriak kepada Tuhan. Satu-satunya jalan keluar untuk semua masalah, untuk semua persoalanmu, untuk semua tekanan hidupmu. Yesus satu-satunya jalan bagi saudara-saudara. Bawa perkara itu, bawa persoalan itu kepada Yesus. Bukan bawa kepada orang tua atau tetangga. Bukan, tidak boleh. Tetapi akan lebih engkau menikmati jawaban tolong engkau bawa semua kepada Yesus. Semua perkara, bukan cuma satu perkara, semua. Berarti apa yang menjadi persoalan hidup, bawa kepada Tuhan. Semua keberatan hatimu bawa kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam semua persoalanmu. Libatkan Tuhan dalam semua masalahmu. Libatkan Tuhan dalam semua situasimu. Maka Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Tuhan ada di hidup saya dan saudara. Seorang Yeftah yang tidak ada apa-apanya boleh diangkat Tuhan menjadi seorang pahlawan. Kalau engkau lihat di sekelilingmu mungkin terlalu sukar, tapi saya katakan kembali pagi hari ini, sebuah perkara yang kau bawa kepada Yesus. Engkau sakit hati, bawa kepada Yesus. Jangan engkau tambah benci, sebab semakin engkau membenci, engkau tidak akan melihat jawaban Tuhan. Tapi waktu engkau bawa semua ini, aku Tuhan, aku ditolak, aku tidak dihargai, Tuhan menghargai engkau. Duduk diam di bawah kaki Yesus. Apapun keadaanmu saat ini, belajarlah dari Yeftah. Bagaimana dia mampu merubah keadaan, mampu merubah situasi dengan tidak menyerah. Yeftah tidak menyerah waktu dia diusir. Dia tidak menyerah dengan keadaan. Dia punya Tuhan yang ajaib. Di hari-hari ini ada Yeftah yang mungkin termasuk engkau disingkirkan, tapi Tuhan mencari engkau. Tuhan mencari engkau. Jangan putus asa. Jangan menyerah pada keadaan dan situasi. Engkau Tuhan taruh potensi. Orang boleh menganggap engkau anak pelacur, tapi Tuhan tidak akan melihat itu. Tuhan tidak melihat latar belakangmu. Tuhan melihat engkau sekarang mau percaya sungguh, berserah sungguh, hidup dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tuhan lihat itu.
saudara menjadi Yefta-Yefta yang sama. Tidak tinggal sakit hati terus, kecewa terus, marah terus, tapi menjadi Yefta yang dipulihkan oleh Tuhan karena dia membawa semua persoalan kepada Tuhan. Jadilah saudara-saudara pahlawan-pahlawan bagi orang di sekitarmu, terutama bagi diri sendiri. Yang paling sulit dilakukan, menaklukkan diri sendiri. Paling sulit. Menaklukkan diri sendiri itu sulit, saudara, bukan gampang. Seringkali kita bicara tentang orang, tentang kesabaran, tapi kita sering tidak sabar. Satu saat ada seorang bapak, dia mengalami sakit penyakit yang bernama jamur pemakan daging. Oleh dokter berkata seperti itu, bahwa tubuhnya ada penyakit yang bernama penyakit langka jamur pemakan daging. Jadi modelnya kayak kulat-kulat itu yang hitam, tapi menampal di kaki, di tangan juga sudah ada. Waktu mereka datang berdoa, saya lihat keadaannya mengerikan juga. Sebab semakin lama kaki setengah sudah habis, betisnya sudah habis karena dimakan oleh jamur itu. Tetapi saya katakan dengan Bapak, engkau harus bertobat semua dengan Tuhan, percaya akan firman Tuhan, berserah dengan Tuhan. Saya tidak dapat menyembuhkan Bapak, tapi imanmu yang menyembuhkan. Engkau harus percaya akan firman, engkau harus percaya akan Yesus yang saya layani. Saudara, apa yang saya dengar dari mulutnya? Dia bilang seperti begini, saudara. Saya kecewa dengan Tuhan karena Tuhan tidak mendengar doa saya. Saya jadi kaget. Engkau kecewa karena tidak dengar oleh Tuhan? Sudah seperti ini engkau berkata engkau kecewa. Saya katakan begini, kalau engkau kecewa sekarang, kalau penyakit ini semua naik sampai ke seluruh wajahmu, saya mau tanya, orang saja saya lihat kaki saya takut, geli, karena sudah menambah, dagingnya sudah habis. Sekarang kalau sudah di wajahmu, enak sekali engkau berkata engkau kecewa. Saya katakan, memangnya engkau berdoa terus selama ini? Itu saja engkau berdoa waktu sudah sakit. Yang kembali dari mana? Engkau judi, engkau sabung ayam. Sekarang sok bilang kecewa dengan Tuhan. Kalau engkau kecewa dengan Tuhan, sudah pulang saja. Saya dengan engkau tidak ada apa-apa. Bilang kecewa, gampang bilang kecewa dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan, saya katakan dengan dia, kalau engkau berkata seperti itu, saya ingatkan, apa yang menampal di tubuhmu, itu yang akan membuat engkau sadar. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan menjamah dia. Dan pada akhirnya dia menangis betul-betul, membah betul-betul hancur hati. Dia katakan, ampuni saya Tuhan. Saya katakan, Yesus saja berdoa, engkau tidak berdoa. Selama ini engkau berdoa apa selama ini? Engkau berdoa karena engkau butuh terdesak. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, engkau di rumah, engkau yang menyaksikan live streaming ini, jadilah Yefta-Yefta yang dianggap tidak berarti, tetapi oleh Tuhan itu sangat berarti. Karena semua perkara dipasrahkan kepada Tuhan. Rahasia Yefta, saya katakan tadi, Yefta percaya potensi yang ada Tuhan beri bagi dia, daripada ekstensi atau kepada keberadaannya. Yefta merubah semua situasi menjadi kesaksian iman bagi orang lain. Dan Yefta membawa semua perkaranya hanya kepada Tuhan. Sebab di dalam Yesus ada jalan keluar, di dalam Yesus ada penyelesaian, di dalam Yesus engkau akan tenang. Karena Yesus yang akan berikan engkau kemampuan, kekuatan untuk bangkit. Jadilah pahlawan dalam Tuhan. Jadilah engkau bangkit sebagaimana Yefta. Orang boleh menganggap engkau rendah, tapi Tuhan tidak pernah menganggap engkau rendah. Saudara sudah berdiri di rumah, engkau angkat tanganmu. Mungkin engkau yang menyaksikan live streaming ini terlalu berat engkau untuk mengampuni. Terlalu hancur hatimu karena perbuatan-perbuatan orang-orang di sekitarmu. Engkau sulit untuk mengampuni mereka. Engkau seperti diinjak habis-habisan. Engkau seperti dirembukan habis-habisan. Tetapi pagi hari ini waktu engkau dengar firman, Tuhan punya rancangan untuk engkau. Tinggalkan sakit hatimu, tinggalkan kebencian apalagi kepahitan hatimu.
Saya percaya sebagaimana Yefta dipakai Tuhan, dari zero menjadi hero. Saya percaya Tuhan akan memakai juga engkau, Bapak Ibu, pemuda remaja. Mungkin engkau malu latar belakang karena engkau dari anak perempuan Sunda. Bahkan tetanggamu, saudaramu, teman-teman tidak mau bersahabat dengan engkau karena engkau dianggap anak pelacur. Mungkin dianggap engkau tidak berharga, sampah masyarakat. Mungkin lingkunganmu menolak engkau, dianggap engkau sampah. Haleluya. Engkau dianggap tidak berguna. Bahkan orang tuamu sendiri boleh berkata engkau anak tidak berguna. Tapi Tuhan mau engkau. Tuhan mencari engkau asal engkau datang bertobat sungguh kepada Dia. Tuhan punya rancangan sebagaimana Yefta. Tuhan punya rancangan kepadamu. Jangan engkau menangis terus dengan situasi dan keadaan yang engkau hadapi. Engkau duduk dan berkata, di mana sahabat-sahabatku yang tadi ada bersama denganku? Di mana teman-temanku yang tadi selalu semeja denganku? Kali ini mereka meninggalkan engkau karena engkau sudah tidak punya apa-apa. Tuhan mencari engkau. Tuhan mencari engkau. Datang kepada Yesus, serahkan semua perkaramu dalam tangan Tuhan. Serahkan di atas mezbah Tuhan. Tuhan akan mengubah air matamu menjadi sukacita. Tuhan akan mengubah keadaan menjadi baik. Tuhan akan berbuat sebagaimana dilakukan kepada Yefta. Tinggalkan sakit hatimu. Tinggalkan semua kepahitanmu. Tuhan butuh engkau, ada potensi yang kau taruh dalam hidupmu. Sekalipun saya katakan engkau dianggap sampah oleh masyarakat, Tuhan mau menjadikan engkau pahlawan-pahlawan iman. Tuhan menjadikan engkau pahlawan-pahlawan, menjadi kesaksian bagi saudaramu. Jangan menyerah pada keadaan saudara. Jangan menyerah pada situasi. Bangkit dengan Tuhan. Bangkit, katakan dalam dirimu, jiwaku, kenapa engkau tertekan? Bangkit engkau untuk melihat jawaban Tuhan. Bangkit engkau untuk melihat kekuatan Tuhan bekerja atasmu. Saya percaya lawatan Tuhan terjadi atas pribadimu. Engkau suami, engkau istri, engkau anak pemuda remaja. Engkau yang merasa tidak berharga dalam rumah, Tuhan mencari engkau saat ini. Tuhan siap memakai engkau, asal engkau percaya sungguh kepada Dia. Bahwa rancangan Tuhan tidak dapat digagalkan oleh yang bernama manusia. Rancangan Tuhan tidak dapat digagalkan oleh bernama keluarga, oleh suami, oleh istri, oleh anakmu. Rancangan Tuhan damai sejahtera, asal engkau datang kepada Dia, bertobat dan cari Tuhan. Bahwa semua persoalanmu dalam kaki Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Bahwa semua persoalanmu di hadapan Tuhan. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Kami percaya engkau Roh Kudus bekerja bagi kami. Di setiap keluarga, lepas keluarga, sebab Tuhan saat ini Bapak, ada sakit hati yang begitu membuat dia tidak bisa melepaskan pengampunan. Karena mereka menganggap dia seperti anjing. Tapi aku berkata dengan engkau ibu, Tuhan menjadi pembelamu. Sekalipun mereka mengatakan seperti itu kepadamu, jangan engkau sakit hati. Seperti Yefta, Tuhan punya rancangan bagimu. Tuhan punya sesuatu bagi anak-anak. Bangkit terus imanmu. Bawa semua perkara. Jangan karena perkataan itu membuat engkau seperti hilang pengharapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Kami mengangkat tangan kepadamu pagi hari ini. Di setiap keluarga rumah tangga ada persoalan yang berbeda-beda yang sementara dihadapi, tapi semuanya kami berserah kepada Engkau. Segala perkara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Engkau bergerak, Engkau bekerja, mencoba memulihkan, menjadikan kami yelta air sama menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dari Shiloh menjadi pahlawan, menjadi hero. Karena rancangan Tuhan itu besar ada padamu. Segala perkara kami taruh dalam tangan Tuhan, dan kami izinkan Engkau bekerja bagi kami. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan segala besar bagi jemaat, bagi bapak-bapak, ibu, pemuda, remaja, bagi engkau yang menyaksikan live streaming ini. Bangkit engkau, bangkit engkau. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kami percaya siang hari ini jamaah Roh Kudus menjadi bagian mempunyai masalah persoalan. Seberat apapun engkau jamah di dalam nama Yesus, beri kelegaan hati. Engkau beri jamahanmu Tuhan, biar kami tidak terikat dengan persoalan-persoalan dan hal yang dihadapi, tapi kami bangkit lagi, menyerahkan seulang tangan Tuhan. Dan kami izinkan engkau bekerja di setiap persoalan kami. Engkau yang sakit hati, engkau yang kecewa, engkau yang ditolak, engkau yang menghadapi situasi yang buruk, Tuhan ada bersama dengan engkau. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baik untuk engkau. Asal engkau cari Tuhan, menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang ajaib itu sanggup memulihkan keadaanmu, sanggup mengangkat engkau, sanggup membuat engkau menjadi baik asal engkau mencari Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini Roh Kudus menjamah engkau, Roh Kudus memulihkan engkau. Engkau yang lelah, Tuhan berikan engkau kekuatan yang baru. Engkau yang menghadapi keadaan yang sukar, Tuhan beri engkau jalan keluar. Bahkan engkau yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Yang tertutup jalan, terbuka jalan untuk engkau. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu. Apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau rencanakan, dibuat semua Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu Bapa. Siang hari ini kami percaya sukacita, kekuatan baru menjadi milik jemaat Tuhan, bahkan mereka yang menyaksikan live streaming ini. Terpujilah namamu Bapa, buat semua kasih kemurahan Tuhan, buat semua anugerah Tuhan. Terpuji Engkau, Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat, dan Allah kami yang luar